Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Tempat di mana kisah-kisah menyeramkan, misteri tak terpecahkan, dan kejadian nyata yang tak bisa dijelaskan akan kami ceritakan kembali untukmu. Siapkan nyali kamu. Karena malam ini kita akan masuk ke dalam cerita yang mungkin akan membuatmu sulit tidur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kisah horor selanjutnya bisa saja terjadi padamu. Waktu itu aku baru pindah ke kota karena kerja. Aku cari kosan yang murah, dan akhirnya dapat satu di gang kecil, cukup dekat dari kantor. Bangunannya tua, agak gelap, tapi aku gak terlalu peduli. Yang penting murah. Pas aku baru pindah, aku sempat ngobrol sama salah satu penghuni lama. Dia bilang, jangan deket-deket kamar 305 ya. Katanya kamar itu sudah lama kosong. Bukan karena gak laku, tapi karena katanya terakhir yang tinggal di sana gak pernah keluar lagi. Aku pikir cuma cerita buat nakut-nakutin anak baru. Malam kedua aku tinggal di kos itu, lampu kamarku tiba-tiba mati. Aku turun ke bawah, lapor ke ibu kos. Tapi reaksinya aneh. Dia langsung tanya, kamu masuk ke kamar nomor berapa? Aku jawab, 302, Bu. Wajahnya langsung lega. Kirain kamu masuk 305, katanya. Kuncinya hilang dari dulu, gak pernah ada yang bisa buka. Tapi anehnya keesokan paginya, pas aku keluar kamar aku lihat kunci tua tergantung di gagang pintu kamar 305. Padahal katanya hilang. Sekitar jam 1 pagi, aku belum bisa tidur. Tiba-tiba ada suara tangisan. Pelan sesekali berhenti lalu terdengar lagi. Aku keluar kamar, mengira ada yang kesurupan atau butuh bantuan. Tapi suara itu berasal dari kamar 305. Aku dekati dan dari balik pintu aku dengar suara pelan. Tolong, bukain pintunya. Aku ngintip dari lubang kunci. Gelap. Tapi samar-samar aku lihat sosok seseorang duduk di pojok ruangan. Rambutnya panjang. Badannya gemetar. Aku langsung mundur. Dan suara itu hilang. Besoknya aku cerita ke ibu kos. Kukira dia bakal panik atau marah. Tapi ternyata reaksinya lebih parah. Dia bilang kalau kamu dengar suara dari kamar 305, abaikan. Jangan pernah jawab. Aku tanya kenapa. Dia jawab karena semua yang pernah jawab sekarang gak ada lagi. Aku ngerasa makin gak tenang. Tapi rasa penasaran itu gak hilang. Apalagi tiap malam, suara tangisan itu terus terdengar. Malam itu, suara tangisan terdengar lebih jelas dari biasanya. Tapi kali ini, ada suara lain.
Suara kunci berputar. Klik-klik. Aku mengintip dari balik pintu. Dan saat itu, pintu kamar 305 perlahan terbuka sendiri. Tidak ada angin. Tidak ada siapa-siapa. Tapi pintunya terbuka lebar. Aku menahan napas. Jantungku berdebar. Tapi rasa takutku lebih besar daripada penasaranku. Aku kembali ke kamar dan mengunci pintu. Pagi harinya, rasa penasaranku terlalu besar. Aku nekat masuk ke kamar 305. Di dalam, kosong. Tapi ada boneka usang tergeletak di lantai. Dan di bawah boneka itu, ada selembar kertas. Sebuah surat. Tulisan tangan, goresannya berantakan. Mah, aku takut. Aku gak bisa keluar dari sini. Tolong cari aku. Yang bikin aku merinding, surat itu ditulis 3 tahun lalu. Namanya tertulis di bawah. Dan aku kenal nama itu. Nama gadis yang dulu pernah tinggal di kamar itu. Dan katanya hilang. Aku ingin keluar. Tapi lampu lorong tiba-tiba mati. Gelap. Sunyi. Tapi aku dengar suara napas dari belakangku. Saat aku berbalik, ada seorang gadis. Rambut panjang, basah, wajah pucat. Dan matanya hitam seluruhnya. Dia menatapku dan tersenyum. Kamu bisa dengar aku? Ya, katanya lirih. Aku terpaku. Tak bisa bergerak. Saat itu aku sadar dia bukan ingin bicara. Dia ingin tinggal. Aku berlari kembali ke kamar. Tapi pintunya tertutup sendiri. Kunci macet. Tangisan dari kamar 305 makin keras. Tapi kali ini, ada suara lain. Dari bawah tempat tidurku. Sekarang, giliranmu. Aku lempar bantal, kuintip bawah ranjang dan aku lihat mata. Satu pasang mata. Menatapku dari balik kegelapan. Aku menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Sejak malam itu, semua berubah. Ponselku mati total. Internet kosan hilang sinyal. Semua pintu terkunci dari luar. Aku tak bisa keluar. Jika kamu melihat video ini, dan kamu tinggal dekat Jalan Merpati nomor 11, jangan pernah sewa kamar kos nomor 305. Karena mungkin suara tangisan itu akan kamu dengar malam ini. Dan jika kamu mendengarnya, jangan pernah menoleh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu pernah mengalami kejadian serupa, tulis ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu jadi cerpen kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan kisah horor terbaru dari kami. Sampai jumpa di cerpen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.